Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiana Weritias, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kebutuhan untuk penelitian alternatif dan sistem pelaporan. Pada periode terbaru dan dalam kurikulum dan pengajaran yang memiliki sistem pelaporan atau penilaian, menurut Piaget itu 1952, 1962 sampai 1963, dan Vygotsky 1978 dalam Wortam 2005 melakukan pendekatan yang lebih konstruktif dalam proses pembelajaran siswa. Pembelajaran siswa dan pendidik tentunya telah mendapatkan informasi dalam proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Lalu menurut Lisser 1995 dalam Wortam 2005, konstruktivisme ini ditekankan pada bahasa membaca dan menulis yang muncul, memanipulasi dan gaya belajar pada setiap individu. Dalam hal ini tuh guru lebih sadar akan keragaman budaya, bahasa, dan kemampuan dalam diri siswa mereka, dan merancang kegiatan yang melengkapi kekuatan yang menyertai keragaman ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan penilaian alternatif secara cepat. Dalam periode transaksi kurikulum dan pengajaran dalam bernilai ini, terutama dengan anak-anak di prasekolah dari tahun-tahun primer, tugas mendasar bagi para pendidik adalah untuk membuat perubahan pengetahuan dari bentuk penilaian dan pelaporan yang lebih tradisional ke strategi alternatif seperti itu. Administrator dan perjangkauan harus jelas tentang tujuan dan metode penelitian district school yang bergerak menuju pendekatan konstruktivis, dan kurikulum terpadu di ruang kelas dasar, tetapi mengharapkan seorang guru itu bertanggung jawab atas nilai huruf, terutama di kelas dasar. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan lulus surat dan kartu laporan. Saat ini tuh para guru di distrik sekolah di seluruh Amerika Serikat itu sedang meninjau dan merancang ulang kartu laporan. Motif utama untuk usaha ini adalah ada dasarnya kesulitan yang dimiliki seorang guru dalam mengikuti tren baru dalam kurikulum dan pengajaran yang dalam mencoba melaporkan kemajuan anak dalam hal keterampilan terisolasi atau nilai huruf berdasarkan pada metode pengajaran yang lebih tradisional seperti itu. Nilai huruf dapat memberi nilai pada siswa untuk jawaban yang benar. Lalu dan mencegah pengambilan risiko dan eksperimen. Tren yang lebih baru dalam kurikulum ini, pengajaran menekankan kesediaan siswa untuk menggunakan ide dan mengembangkan strategi pemecahan masalah sebagai part dari proses pembelajaran. Setelah pembuatan kebijakan administrator dan guru distrik sekolah menentukan bahwa penilaian kinerja harus dimasukkan dalam proses evaluasi. Keputusan itu kemudian dibuat
tentang cara menggunakan penilaian kinerja dan mengembangkan gambaran komprehensif tentang kemajuan anak. Pengumpulan dan interpretasi data yang relevan dengan kinerja anak memerlukan pengaturan sistem evaluasi yang memungkinkan guru itu untuk menggambarkan pertumbuhan dengan cara yang bermakna. Portofolio adalah suatu penilaian tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mira, NIM 092. Tim penguji ingin bertanya, dalam mengatur portofolio dalam pendekatan daerah subjek ada 4 tes yang diperlukan dan mengukur akuntabilitas, salah satunya yaitu tes Sunderdizer. Sunderdizer itu seperti apa? Berikan contoh simpelnya yang mudah dipahami. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab. Tes Sunderdizer itu adalah tes yang standar atau tes sederhana. Contohnya itu seperti mengukur hasil-hasil dan isi dari pembelajaran yang umum dan mayoritas di sekolah, seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Merin Dianita Prismadani NIM 100. Bagaimana teknik penilaian portofolio di TK atau PAUD? Lah, di sini tekniknya itu ada 6 teknik. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik maksud penugasan portofolio. Yang kedua itu, jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Yang ketiga, peserta didik itu harus mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Yang keempat itu, cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidensi, bukti-bukti hasil belajar. Yang kelima itu, tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Yang terakhir itu, lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Seperti itu. Terima kasih. Saya Novia Ningtyas Nurhaisyah, NIM akhir 079. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Tias, yaitu mengenai portofolio. Portofolio ini biasanya digunakan untuk acuan penilaian di sekolah sebagai hasil karya anak-anak, menilai sampai mana kemampuan anak-anak. Portofolio ini juga biasanya digunakan sebagai salah satu alternatif untuk studi sosial, studi sains, matematika, di mana semuanya juga sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis portofolio. Jenis-jenis portofolio ini ada beberapa macam. Yang salah satunya yaitu portofolio kerja. Portofolio kerja ini digunakan untuk evaluasi siswa di masa yang akan datang. Biasanya portofolio kerja ini tidak ada keputusan akhir untuk disimpan ataupun dibuang, tapi portofolio ini sebagai catatan, untuk sampel catatan, seperti itu. Menurut Ground 1998, komponen portofolio ini penting karena sebagai catatan kemajuan ataupun perkembangan perencanaan pembelajaran di kemudian hari, seperti itu. Yang selanjutnya itu portofolio evaluatif. Portofolio evaluatif ini digunakan sebagai penilaian, memungkinkan guru untuk melihat kemajuan siswa dalam perkembangannya, sampai mana capaian perkembangan anak itu. Dan menurut Barburn dan
Barbour dan Deci itu menyatakan bahwa portofolio evaluatif digunakan untuk melaporkan kepada orang tua dan administrator untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran berikutnya. Portofolio tampilan ini biasanya menampilkan karya-karya terbaik siswa ataupun biasa disebut portofolio soft case, di mana semua hasil karya siswa itu ditampilkan di portofolio tersebut. Dan portofolio ini biasanya dipilih oleh siswanya sendiri. Biasanya ditampilkan beberapa karya siswa itu ditampilkan di brosur sekolah, di mading sekolah, ataupun di acara event-event sekolah seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu portofolio archival. Portofolio ini sudah digunakan beberapa tahun terakhir ya tentunya. Portofolio ini disebut sebagai portofolio pass along atau portofolio arsip karena menyimpan semua dokumen awal sampai dokumen akhir untuk melihat sampai mana capaian-capaian siswa tersebut. Ini juga bersangkutan dengan perkembangan anak tentunya. Dari portofolio kerja, portofolio tampilan, portofolio archival, dan sampai portofolio pass along, ini berkaitan tentunya sebagai acuan melihat perkembangan anak-anak. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan portofolio menyesuaikan dengan perkembangan. Di sini kan perkembangan anak itu juga banyak. Jadi bagaimana menggunakan portofolio itu sebagai pendekatan perkembangan, yaitu mengolah portofolio menggunakan pendekatan pengembangan. Di sini kan perkembangan anak-anak kan banyak. Ada motorik halus, perkembangan sosial emosi, bahasa, lalu kognitif. Nah, di sini dijelaskan beberapa perkembangan tersebut, yaitu salah satunya perkembangan motorik halus. Motorik halus ini bagaimana catatan anak mengenai deskripsi atau example gambar yang mereka tahu. Yang selanjutnya itu menjelaskan tentang perkembangan motorik halus. Motorik halus ini bagaimana anak bisa mendeskripsikan atau example gambar tentang orang, hewan, tumbuhan, acara ataupun beberapa gambar lainnya. Ada foto, proyeksi balok seperti itu. Untuk yang motorik kasarnya itu catatan dari wawancara guru dengan anak mengenai aktivitas yang menyenangkan bagi anak, aktivitas favorit anak. Lalu adanya rekaman video, bagaimana anak beraktivitas di dalam kelas ataupun di luar kelas seperti senam, seperti itu. Lalu matematika dan sains, yaitu perkembangan konsep. Bagaimana anak bisa mengenal konsep bilangan, anak-anak bisa mengenal bagaimana tata cara menanam, mulai dari mencangkul sampai tanaman itu bisa berbuah. Lalu bagaimana anak bisa merawat hewan, merawat tumbuhan, seperti itu. Untuk dokumentasinya akan tergantung pada tahap perkembangan anak selama proses kegiatan tersebut. Tetap ya, ada sampel, ada rekaman, ada catatan anekdot, catatan guru, seperti itu. Lalu bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra biasanya mencantumkan bagaimana anak dapat menulis sebuah tulisan walau hanya tiga huruf atau satu kata, seperti itu.
tergantung dari usianya dan bagaimana anak bisa bercerita, menjadi bagaimana anak bisa menuliskan sebuah puisi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu perkembangan pribadi dan sosial. Nah, perkembangan ini merupakan guru harus mempunyai catatan anekdot juga dan catatan pribadi, karena mencatat bagaimana interaksi anak dengan orang sekitarnya, dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, ataupun dengan pekerja di sekolah, seperti itu. Lihat sampai mana batas kemampuan anak-anak. Mencatat kejadian yang terjadi pada kunjungan lapangan. Kejadian seperti itu dapat menggambarkan kecanggungan sosial anak. Bagaimana anak bisa berinteraksi di luar sekolah, mungkin saat rekreasi, studi lapang, rekreasi, atau ada kegiatan yang lain yang berhubungan di luar sekolah. Catatan tersebut biasanya dari konferensi guru dan orang tua, seperti itu. Dan presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya saya dan rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.